Assalamualaikum Bu Ika, gimana kabarnya Bu Ika nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Alhamdulillah hari ini cukup baik dan sehat. Oke, Bagaimana kabar Pak Rizky? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Ika, saya dengar kok katanya Bu Ika ingin menyampaikan sesuatu nih. Apa yang mau diceritakan sama Bu Ika? Silahkan. Iya Pak Rizky, saya ingin berbagi cerita tentang permasalahan saya yang ada di sekolah ini. Oke, nanti kurang lebih ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Ika ya. Silahkan nanti Bu Ika menceritakan permasalahannya. Baik Pak Rizky, seperti ini Pak Rizky, di sekolah saya ini, saya itu memperhatikan, saya melihat bahwa siswa-siswi di sini itu dalam proses pembelajaran itu banyak yang merasa boring atau bosen Pak. Nah, untuk belajar di kelas atau di sekolah ya, karena yang saya amati bahwa rekan-rekan guru yang mengajar di sini dalam proses pembelajarannya itu masih monoton, masih metode konvensional ya, seperti ceramah, seperti memberikan tugas dan sebagainya. Itu yang saya amati mungkin membuat siswa merasa bosan atau boring ya. Padahal teman-teman guru itu sebenarnya bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah ini Pak. Artinya banyak sekali yang bisa digunakan oleh mereka dalam proses pembelajaran. Misalkan di sini tersedia sekali banyak LCD, kemudian laptop dan sebagainya. Namun teman-teman itu kurang memaksimalkan, kurang memanfaatkan sarana prasarana itu. Artinya mereka kurang inisiatif lah Pak terkait dengan media pembelajaran yang ada di sekolah untuk bisa dimanfaatkan lebih baik. Nah, sehingga dengan seperti itu banyak siswa yang merasa bosan dan enggan semangat untuk proses pembelajaran. Seperti itu Pak Rizky. Ya, bisa saya tangkap dari ceritanya Bu Ika. Berarti intinya itu di sana pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu kurang bervariatif ya, sehingga siswa menjadi bosan. Betul, Nah, betul sekali Pak. oke Bu Ika, kira-kira apa nih yang ingin Bu Ika dapatkan dari percakapan kita kali ini nih? Baik Pak Rizky, untuk pembelajaran yang dengan berceramah gitu-gitu dengan siswa, saya ingin di sini ada pembelajaran biar siswa tidak malas atau tidak boring. Jadi saya ingin mereka itu enggan atau antusias untuk belajar lebih semangat di sekolah. Intinya saya ingin ada perubahan gitu loh Pak, biar sedikit terlihat ada signifikan lah, tidak terlalu signifikan, namun ada perubahan dalam cara pembelajaran dengan metode-metode yang sesuai dengan model pembelajaran yang saat ini banyak sekali pemanfaatan media yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Rizky. Oke Bu Ika, jadi Bu Ika ingin adanya perubahan ya Bu ya. Perubahan dari rekan-rekan Bu Ika, di mana rekan-rekan Bu Ika itu masih mengajar dengan cara yang konvensional. Nah, kira-kira nih cara mengajarnya itu bagaimana biar Bu Ika itu bisa mengubah mereka itu, caranya bagaimana sih? Ini Pak, terkait dengan perubahan yang ingin saya tuju agar lebih baik untuk sekolah ini, saya ingin di situ ada penggunaan metode-metode dengan juga memanfaatkan media yang ada di sekolah ini Pak, sarana prasarana. Jadi dengan memanfaatkan media dan sarana prasarana yang ada di sekolah ini secara maksimal, nanti diharapkan itu bisa memotivasi bahkan bisa mendesain terkait dengan metode pembelajaran kepada siswa. Oke, berarti pembelajaran yang bervariatif, baik itu dengan metode ataupun alat-alat yang digunakan. Nah, kalau melihat dari pembelajaran yang ada di sekolah Bu Ika nih, kira-kira levelnya itu sekarang udah sampai level berapa Bu? Kalau berdasarkan saya amati di sekolah saya ini baru level 5 Pak, ya di level 5 karena ya seperti itu masih banyak beberapa guru yang masih belum bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah ini.
karena secara jumlah guru yang di sini itu kan biasa ada yang usia senior, ada yang junior, jadi masih banyak terkontaminasi dengan metode-metode yang zaman dulu. Oke. Nah, kira-kira dari cara yang Bu Ika akan lakukan nanti, itu Bu Ika menginginkan tuh sampai level berapa sih yang Bu Ika inginkan nanti dari rekan-rekan guru Bu Ika itu? Kalau saya sih untuk kedepannya jika ada perubahan itu ke level 7 dulu Pak, ya artinya dari 5 ke level 7 minimal ada perubahan di level 7 karena di sini gitu Pak, biar ada guru yang sadar kemudian antusias untuk proses pembenahan dalam proses pembelajarannya. Oke. Nah, kalau begitu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru Bu Ika itu seperti apa sih yang akan Bu Ika lakukan tuh? Mungkin langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan Pak terkait dengan permasalahan tersebut kepada rekan-rekan guru atau rekan sejawat yang mungkin mereka ingin adanya perubahan dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin akan memotivasi saya untuk melakukan adanya pendampingan, terus bisa juga melakukan mentoring. Seperti itu Pak Rizky. Oke, berarti Bu Ika akan melakukan mentoring ya Bu ya. Nah, selain mentoring nih Bu, apakah ada strategi lain nih yang akan Bu Ika lakukan untuk melakukan perubahan buat rekan-rekan guru Bu Ika tadi? Sepertinya ada Pak, dengan cara mengikuti pelatihan atau workshop. Mungkin seperti itu Pak selain mentoring. Ya, oke, berarti selain mentoring juga ada workshop ataupun pelatihan ya yang kira-kira akan dilakukan dengan nyaman. Kemudian strateginya bagaimana itu kalau Bu Ika akan melakukan mentoring ataupun workshop yang akan disampaikan nanti? Seperti ini Pak Rizky, kayaknya nanti lebih ke mentoring dulu Pak, karena kalau kita menerapkan yang kedua dengan workshop atau pelatihan itu sepertinya membutuhkan persiapan yang cukup lama. Karena kan workshop atau pelatihan itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Kita juga ada persiapan terkait dengan persiapan sumber anggaran, kemudian narasumber dan hal-hal lain. Jadi biar proses workshop atau pelatihan itu bisa maksimal. Jadi sepertinya yang lebih diterapkan paling utama ke mentoring dulu Pak Rizky. Mentoring ya, Bu Ika akan melakukan mentoring terlebih dahulu karena itu dirasa lebih efektif. Nah, Bu Ika apa sanggup melakukan itu sendiri? Apa Bu Ika perlu bantuan dari teman atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih kurang kurang tepat ya. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan dari teman dengan cara berkolaborasi. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman salah satu guru yang cukup jago dalam ilmu IT Pak, mungkin dalam digitalisasi. Mungkin dengan beliau saya bisa berkolaborasi untuk proses pelaksanaan mentoring. Oke, berarti Bu Ika melakukan mentoringnya dengan kolaborasi dengan guru lain. Betul Karena kan sekali. nggak mungkin Bu Ika akan melakukan sendirian ya. Nah, sekarang ini udah di penghujung dari percakapan kita nih Bu. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Berarti seperti ini Pak Rizky, dari percakapan kita dari awal sampai hari ini, saya sedikit ada gambaran terkait bagaimana sih cara saya atau strategi saya untuk menuju ke perubahan terkait dengan permasalahan di sekolah ini, khususnya terkait dengan proses pembelajaran, sehingga dapat berdampak pada rekan-rekan guru sini, termotivasi juga untuk ada perubahan dalam pembelajaran, terutama dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin nanti yang saya ambil itu adalah dengan cara mentoring, sehingga dengan begitu bisa dapat segera dilaksanakan. Nah, oke, Bu Ika sangat inspiratif sekali nih Bu Ika. Saya udah nggak sabar nanti nunggu cerita
dari Bu Ika setelah melakukan mentoring dengan rekan-rekan guru, hasilnya seperti apa. Oke Bu Ika, mungkin sudah kita cukupkan ya percakapan kita kali ini. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu Ika ya. Siap Pak Rizky. Terima kasih ya Pak Rizky atas kesempatannya, atas waktunya. Setelah kita berdiskusi, bercerita, saya lebih semangat, insya Allah lebih termotivasi dan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk perubahan di sekolah kita ini. Seperti itu, terima kasih banyak Pak Rizky. Oke, Bu Ika sama-sama. Semangat ya. Semangat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.